Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eskuro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video dan update dari Adit Eskuro channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Squad. Di konten Ramal Squad kali ini saya akan melanjutkan. Kemarin ada seseorang yang ingin saya untuk meramalkan sosok public figure yang saat ini konon katanya sedang naik daun. Jadi sebelum kita masuk di Ramal Squad pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eskuro channel. Apabila sudah di subscribe dan sudah dibunyikan loncengnya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa ditonton oleh banyak kalangan. Jadi di video kali ini saya akan meramalkan atau memprediksi bagaimana kira-kira karir dari seorang Amanda Manopo. Jadi di video yang lalu saya sempat meramalkan atau memprediksi bagaimana kira-kira asmara dari Amanda Manopo dan Billy Syahputra. Dan ini ada lanjutannya. Jadi kemarin ada yang request tentang bagaimana asmaranya. Saat ini ada yang request juga untuk memprediksi bagaimana karir dari Amanda Manopo. Jadi saat ini saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Dan juga saya hari ini agak spesial karena akan mengcombine atau mengkolaborasi antara tarot dan juga dari weton. Jadi sebelum saya acak kartu ini dan kita membaca dengan kartu tarot, saya akan sedikit mengulas Amanda Manopo ya. Jadi di Jawa itu kan ada weton tentang bagaimana hari, kemudian juga tanggal, tahun, bulan kelahiran seseorang itu bisa dilihat dari wetonnya. Kemudian juga dari weton tersebut kita bisa melihat juga atau memprediksi bagaimana jodoh, kemudian dari keuangan, kesehatan, kemudian juga hoki dan yang lain-lainnya. Nah, Amanda Manopo sendiri memiliki weton pada Senin Kliwon karena dia lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1999. Jadi untuk seseorang yang memiliki weton pada hari Senin Kliwon ini agak menarik. Jadi agak menariknya kenapa? Karena saat dia bekerja, saat dia menjalani sesuatu yang berhubungan dengan karirnya, itu agak terbantu dengan faktor-faktor yang lain, faktor X. Kemudian juga bisa dibilang apabila dia melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang bisa dibilang itu sebuah pekerjaan, itu kadang malah tidak terlihat itu sebuah pekerjaan. Jadi dilihat itu adalah hanya sebuah hobi tapi menghasilkan. Nah, sisi menariknya di sini, menghasilkan tapi juga terlihat hasilnya itu cukup memuaskan dan tidak terlihat bahwa itu hanya bekerja asal-asalan. Itu tidak terlihat sangat profesional, terlihat juga sangat, hasilnya juga sangat bisa dinikmati, bisa terlihat. Jadi enjoy saja kerjaannya, enjoy. Kemudian juga apapun yang dilakukan seperti memang ada hokinya di situ. Tapi ada sisi minusnya. Minusnya adalah apabila dia memang bersungguh-sungguh ya, full nih 100% contohnya, dia malah akan memiliki rasio kegagalan yang cukup tinggi. Jadi apabila terlalu serius malah rasio kegagalannya termasuk tinggi. Nah, itu tadi adalah plus minus dari weton Senin Kliwon. Jadi buat teman-teman yang kira-kira wetonnya ada di Senin Kliwon, itu hampir-hampir sama. Tapi ya setiap orang kan berbeda. Kemudian juga cara dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan hokinya itu beda-beda. Mungkin profesinya sama, tapi kan rezekinya berbeda. Rezeki itu tidak akan tertukar. Nah, untuk menguatkan, saya akan mencoba untuk membaca dengan menggunakan media kartu tarot. Dan sebelum saya ambil kartu tarotnya, saya akan mengacaknya terlebih dahulu. Dan buat kalian yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasan dan juga namanya. Kemudian juga jangan lupa ya, ini saya mencari yang paling menarik, yang tercepat dan yang terbanyak requestnya. Jadi yang belum terjawab, mohon maaf, mohon sabar, karena mungkin ada request lainnya yang sudah terlebih dahulu. Nah, saya nanti juga akan sedikit melanjutkan dari
weton tadi setelah saya acak ini ya. Dan buat kalian yang ingin konsultasi langsung dengan saya, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya melalui DM di @aditya_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Nah, saya tadi mengatakan bahwa akan melanjutkan atau sedikit menambahkan dari weton. Untuk weton Senin Kliwon itu memiliki masa produktif atau hokinya pada usia yang cukup muda ya. Jadi di usia-usia anak-anak itu dia sudah memiliki hoki. Tidak selamanya hoki itu berbentuk uang atau apa, itu tidak, tapi ada aura yang membuat seperti magnet ya, magnet uang itu akan datang, kemudian rezeki itu akan datang melalui si anak tersebut. Itu bisa saja. Kemudian juga dari usia 18 sampai 24 tahun, weton Senin Kliwon ini juga memiliki karir yang cukup bagus, hoki yang cukup bagus juga, karena terlihat dia itu sedang masa-masa produktifnya di sini, sedang semangat-semangatnya. Jadi benar-benar dilalui dengan baik. Jadi bisa kita lihat ya, Amanda Manopo saat ini kan usianya masih sekitar 20-an. Kemudian juga ada yang rumor mengatakan kalau bayarannya ini termasuk yang tertinggi saat ini. Jadi ya, luar biasa. Ini salah satu mungkin ya hoki yang sedang dinikmati oleh Amanda Manopo di usianya yang sekarang. Namun di usia sekitar 30 sampai 40 tahun itu agak menurun. Mungkin karena akan ini ya, akan berumah tangga, kemudian di fase tersebut agak dikurangi, kemudian juga family time, banyak waktu dengan keluarga, jadi agak-agak berkurang. Dan di usia lanjut atau usia-usia yang dalam tanda kutip cukup tua, usia 40 sampai usia 60 itu akan naik lagi. Mungkin bisa dibilang itu adalah buah kesuksesan yang sudah dia raih di masa-masa yang lalu atau masa mudanya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sudah menjadi investasinya dia, kemudian itu menjadi hal yang bisa dinikmati di kemudian hari saat masa tuanya. Bisa jadi di masa tuanya memiliki banyak mungkin selain investasi ada juga usaha yang lainnya, itu bisa saja. Nah, itu tadi adalah hoki atau karir dari weton Senin Kliwon. Jadi buat teman-teman yang Senin Kliwon bisa dibilang seperti itu tadi ya, kurang lebihnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan bisa sama tapi rezeki pasti berbeda. Itu tinggal bagaimana cara kita untuk mencari dan mendapatkan peluang-peluang tersebut. Oke, sudah cukup. Saya akan lanjut mengambil kartu untuk melihat bagaimana karir Amanda Manopo. Saya akan ambil satu kartu saja dan nanti akan saya jabarkan. Ya, ini dia. Kartu yang cukup menarik di sini. Karena di sini terlihat ada seseorang yang sedang duduk, kemudian di sini ada lambang koin bintang, sini juga ada, di atasnya juga ada. Nah, di sini saya membaca bahwa saat ini karir Amanda Manopo sedang nyaman-nyamannya. Jadi dia saat ini sedang, bisa diibaratkan sedang duduk, kemudian juga menikmati apa yang saat ini dia sedang kerjakan. Jadi saat ini kan dia sedang populer-populernya atau trending-trendingnya di sinetron Ikatan Cinta. Kemudian juga lawan mainnya juga memiliki chemistry yang bagus. Dari acting mereka berdua itu menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati banyak kalangan. Bahkan saat ini banyak sekali fans dari sinetron tersebut itu ada di mana-mana. Kemudian juga bahkan ada yang nonton bareng juga. Itu kan berarti apa yang dilakukan oleh Amanda Manopo itu sudah berdampak untuk banyak kalangan. Meskipun kita tahu sinetron atau film itu adalah kerja yang kolektif, jadi kerja yang bekerja sama dan ada pemain, ada kru dan lain sebagainya.
Tapi di sini sosok Amanda Manopo seperti menghidupkan, dan juga lawan mainnya ya, sosok dari Mas Al yang diperankan oleh Arya Saloka itu sangat hidup, chemistry-nya sangat dapat banget ya, meskipun setiap lawan main itu pasti memiliki chemistry sendiri-sendiri. Tapi kita akan kembali tentang karir Amanda Manopo. Jadi sepertinya di sinetron ini benar-benar seperti menjadi batu loncatan dan juga tangga supaya Amanda Manopo itu bisa naik lagi ke level yang lebih bagus lagi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Amanda Manopo saat ini termasuk artis yang memiliki bayaran tertinggi, atau bahkan di sinetron ini konon katanya adalah artis dengan bayaran tertinggi di sinetron tersebut. Jadi di kartu ini seperti melambangkan bahwa dia sudah ada di posisi yang nyaman, tinggal dia melanjutkan saja mengeksekusinya seperti apa. Ya mohon maaf ini agak-agak berisik karena ternyata di luar tiba-tiba turun hujan dan saya nggak pakai mikrofon. Dan kita kembali lagi ke karir Amanda Manopo. Di kartu ini juga seperti mengisyaratkan bahwa pundi-pundi uang yang saat ini sedang dikumpulkan itu benar-benar dari kerja keras yang melalui proses yang baik. Kemudian di kartu ini juga saya membaca bahwa di tahun ini seperti benar-benar tahunnya Amanda Manopo untuk bisa naik lagi ya. Jadi karirnya cukup bagus, kemudian juga dari usianya yang masih cukup muda, masih 20-an tahun ya. Di sini juga terlihat bahwa kedewasaannya itu sudah mulai terlihat juga. Meskipun usianya muda, tapi dia sudah cukup dewasa, bisa mengimbanginya ya, supaya karirnya itu juga bisa lebih baik lagi. Jadi kadang orang yang tidak terlalu dewasa kemudian juga masih belum bisa memilih dan memilah ini karir yang bagus itu seperti apa, kemudian juga pengelolaannya itu seperti apa, itu juga harus bisa diurus dengan baik, kemudian juga bisa dikelola dengan baik juga. Dan di sini Amanda Manopo seperti benar-benar berada di tempat yang baik, berada di posisi yang baik juga. Jadi untuk karir dari Amanda Manopo cukup bagus. Dari wetonnya juga tadi plus minusnya sudah saya sampaikan, tinggal bagaimana kalian menyikapinya. Oke, cukup. Di episode kali ini saya hanya mengambil satu kartu karena tadi saya sudah mengcombine dengan weton. Jadi buat teman-teman yang kira-kira penasaran bagaimana karir kalian atau hoki kalian juga, kalian bisa langsung saja hubungi saya di Instagram saya di @aditx_esquero. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku, tidak hanya tentang karir, bisa asmara, kesehatan, keuangan, dan lain-lainnya. Bisa konsultasikan kepada saya. Dan bila teman-teman ingin request artis atau penghibur yang lainnya, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga alasannya. Dan ingat, ini hanya sebatas ramalan, hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Jadi jangan terlalu dipercaya karena ini hanya sebatas prediksi dan juga tidak maksud untuk mendahului kehendak Tuhan. Dan apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tidak pantas saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang namanya manusia adalah tempatnya khilaf. Dan akhir kata saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.